Noir ini adalah salah satu casing low budget berukuran compact besutan Infinity yang menurut saya sangat price performance. Dengan harga 300 ribuan aja kalian bisa mendapatkan casing keren dengan desain dual tempered glass dan juga free 3 fan RBG. Sekarang kita akan buka dan kita review singkat. Secara dimensi atau ukuran, saya lihat casing ini memang cukup compact untuk sebuah casing MATX. Bukan karena tingginya ya, kalau tingginya saya rasa hampir sama-sama aja. Yang bikin casing ini kelihatan lebih compact adalah panjang dari belakang ke depannya. Karena memang untuk casing yang tipenya dual tempered glass biasanya ada dudukan fan intake di sebelah motherboard yang bikin casing ini agak sedikit panjang. Tapi di casing ini nggak ada, absen. Dan untuk membuka side cover tempered glass, kita cukup dengan membuka bautnya ini dulu ya. Aduh, thumb screw ada 4. Nah, tempered glassnya seperti ini. Dia ketebalan standar tanpa frame besi, cuma ada lining warna putih di pinggirannya. Untuk bagian dalam casingnya kita bisa lihat dia support motherboard ukuran MATX yang full size sekalipun, yang standar 24x24. Dan di sini pun sudah disediakan lubang-lubang untuk jalur kabel manajemen, mulai dari yang di samping sebelah kanan. Dia ada 2 step ya. Bagian yang di tengah ini ada 2 lubang. Ini kalau kalian memasang motherboard yang nanti akan saya tampilkan juga. Motherboard MATX tapi yang ukurannya agak sedikit lebih kecil dengan 2 slot RAM. Jadi lubang ini masih belum ketutupan oleh motherboard tersebut. Tapi kalau kalian sudah memasang motherboard yang punya 4 slot RAM berukuran 24x24 cm, maka kalian harus memasukkan kabel-kabel seperti misalnya 24 pin dari power supply lewat jalur lubang kabel manajemen yang di sini. Di bagian atasnya pun dia sudah menyediakan 2 lubang kecil yang menurut saya agak mepet ya ini dengan plafon. Posisi antara motherboard dengan plafon agak terlalu mepet. Jadi mungkin nanti bakalan ada sedikit kendala kalau kalian memasang IO water cooling di bagian atas. Entah itu bisa menabrak heatsink VRM ataupun heatsink RAM kalian kalau terlalu tinggi heatsink RAM-nya. Tapi anyway, untuk clearance CPU cooler di casing yang satu ini cukup tinggi guys. Kalian bisa memasang CPU cooler yang tingginya sampai 160 mili sekalipun. Sedangkan untuk clearance VGA card, karena dia memang pendek ya dari depan ke belakangnya, cuma bisa dipasang VGA card dengan panjang 280 mili. Jadi untuk VGA card yang triple fan saya rasa nggak bakalan bisa masuk di sini. Lanjut lagi untuk lubang jalur kabel manajemen, di bawah ada 2 ini, dan di bawahnya lagi ini atau di sebelahnya ada dudukan untuk fan 12 cm. Nah, ini adalah slot untuk fan intake yang mana udara fresh air-nya bisa disedot melalui mesh atau lubang-lubang yang ada di cover power supply ini. Ini yang saya suka guys, biasanya casing-casing nggak mempedulikan soal fresh air yang masuk ya. Tapi itu lain cerita untuk casing Infinity Noir ini. Dan FYI untuk fan-nya sendiri kita dapat 3 buah fan yang sesuai dengan warna casingnya. Kalau putih ya dapatnya putih ini, RGB biasa. Dengan colokan power Molex standar, nggak bisa dicek speednya. Oh, ini ada plastik kecil yang isinya jelas ya, baut-baut untuk merakit, plus dia juga ngasih baut panjang untuk memasang fan di bagian atas cover power supply ini. Ada 1 set di sini dan dijepit dengan kuncian. Ini kuncian untuk PCI expansion slot yang cuman ada 4 di casing ini. Kalian bisa lihat dari bagian belakang kunciannya ini kok tapi nggak ada bautnya ya. Ini dia lupa kasih baut atau gimana nih. Setahu saya ini harusnya ada bautnya, jadi memang untuk mengunci kuncian PCI expansion yang tipenya sekali pakai buang. Jadi kalau kalian udah copot ini udah nggak bisa dipasang lagi. Terus bagian sini udah nggak ada lagi yang bisa kita bahas. Kita lanjut ke atas guys. Di atas ini polos, nggak ada apa-apa selain lubang untuk exhaust dengan filter mesh magnetic standar dan sudah terpasang fan yang include dengan casing ini sebagai exhaust. Bagian depan ini ada front panel atau input output yang menurut saya posisi di sini ini cukup bagus
Saya sekarang ini lebih suka mencari casing yang posisi input-output frontnya ada di bagian depan atau di bagian samping sini guys. Sekarang sudah banyak. Karena itu sangat memudahkan kalau kalian taruh casingnya ini di meja, kemudian kalau kalian mau mencolokkan USB atau apapun itu lebih mudah daripada kalau posisinya di atas. Bagian kabel manajemen polos, nggak ada gundukan, nice. Dan bagian bawahnya ini kalian bisa lihat ada 4 kaki-kaki di sudutnya, berbahan plastik berlapis karet EVA foam supaya nggak licin. Dan ini juga ada lubang-lubang untuk dudukan storage yang bisa dipasang di baliknya ini di dalam cover power supply. Di sini pun ada lubang hawa untuk intake power supply atau fan power supply yang nggak dilengkapi dengan dust filter, tapi kita bisa beli sendirilah, terpisah, magnetic dust filter. Penampakan belakangnya tadi sekilas sudah ya, jadi nggak ada lagi yang perlu dibahas, standar. Sekarang kita buka di bagian kabel manajemen. Oke, ini saya cukup kaget karena space untuk kabel manajemen di casing ini menurut saya sangat-sangat sempit, hampir tidak ada. Ini sangat tipis sekali guys, nggak ada 1 cm sepertinya. Jadi untuk kabel-kabel yang non-flat, saya rasa agak kesusahan ya untuk mengatur jalurnya ke sini. Bisa-bisa kabel-kabelnya kegencet. Yang jelas kalian nggak bisa pakai power supply yang kabelnya terlalu banyak semrawut, atau kalian mau memakai ARBG controller di sini atau PWM controller dipasang di sini. Tapi bagusnya di bagian atau beberapa titik ini sudah ada cantolan-cantolan ya. Ini untuk kabel tis, untuk mengikat kabel-kabelnya supaya lebih bisa tertata rapi. Satu-satunya cekungan yang agak dalam hanya di bagian depan ini. Ini biasanya memang untuk kabel 24 pin yang memang paling tebal dari sebuah kabel power supply. Di sini juga ada dudukan sih mestinya untuk SSD. Tapi saya rasa untuk casing yang satu ini nggak ada guys. Jadi dia polos. Mungkin memang kalau dipasang SSD di sini jadi nggak bisa ditutup cover sampingnya. Untuk bagian dalam power supply cover, ini kita mendapatkan kabel-kabel front panel yang cukup pendek juga ya, flat warna hitam, dan ini standar ya. USB 3 front, USB 2 audio, dan beberapa colokan atau konektor yang kecil-kecil. Terus di sini juga jelas ada dudukan untuk storage yang tadi saya sudah sempat bilang waktu mereview bagian bawah. Masang bautnya dari bagian bawah dan kita taruh di sini. Cuman ditaruh di bagian dasarnya aja karena memang ini nggak ada case atau hard disk bay yang biasanya ada di casing-casing kebanyakan ya. Jadi ini langsung ditempel di bawah, di lantainya, dan di bagian belakangnya ini untuk slot power supply yang polos juga. Nggak ada yang istimewa sih di area sini. Nanti akan saya tampilkan juga kondisi saat terpasang power supply-nya. Jadi kalian bisa melihat secara langsung. Sepertinya gitu aja, udah nggak ada yang bisa dibahas lagi dari casing yang satu ini. Oh ya, kalau bicara soal build quality, saya rasa casing yang satu ini nggak bisa dibilang jelek, tapi juga bukan yang bagus ya. Karena dengan harga 300 ribuan, kita bisa berharap apa sih? Apalagi dia sudah include 3 buah fan. Jadi nggak bisa minta banyak, karena memang untuk soal detail-detail dan pengecetan, saya pernah melihat casing harga 300 ribuan yang build quality-nya jauh lebih bagus daripada Infinity Noir ini. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.